Waw huruf istiqnaf. Fi bardi nusakhil matni khobar muqaddam. Asyru khisalin mubtada muakhar. Asyru khisalin mubtada muakhar. At-tasmiyatu awalahu wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah membaca bismillah di awal wudu. Paling sedikitnya membaca bismillah, dan yang paling sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah membaca bismillah di awal wudu, paling sedikitnya membaca bismillah, dan paling sempurna membaca bismillahirrahmanirrahim. Atasmiyatu badal dari asyratu asya'a, awalahu zorof zaman, waw huruf istiqnaf, aqalluha mubtada, bismillah khobar, waw huruf atof, akmaluha mubtada, bismillahirrahmanirrahim khobar. Bismillahirrahmanirrahim khobar. Fa'in taroka at-tasmiyata awalahu atabiha fi asma'ihi. Fa'in taroka at-tasmiyata awalahu atabiha fi asma'ihi. Adapun bagi orang yang meninggalkan membaca basmalah di awal wudu, maka lakukanlah di pertengahan wudu. Maka lakukanlah membaca bismillah di pertengahan wudu. Ini bukannya sudah ya? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Kelas lain apa kelas yang ini sini ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke, coba ulang terus. Fa'in huruf syarat, taroka fi'il, atnita maf'ul bih. Taroka itu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Oke. Terus? Atas niata maf'ul bih. Oke. Walahu zorof zaman. Kalau tasmiyata maf'ulun bi, fa'ilnya mana? Kan biasanya kalau ada maf'ul, ada fa'il, ada fi'il. Ini fa'ilnya mana? Ada yang tahu? Maryam? Atau teman-teman yang lain? Fa'in tarokat tasmiyata, kan gitu ya? Tadi bacanya gitu ya? Fa'in tarokat tasmiyata. Oke. Mana fa'il, mana maf'ul, mana fa'ilnya, sorry. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan. Ya, tersimpan apa? Mustatirnya apa? Huwa. Oke. Huwa atau hiya nih? Huwa, Pak. Fa'in tarokat tasmiyah. Fa'in tarokat tasmiyata awalahu. Oke. Ini yang benar, huwa atau hiya yang mustatir? Huwa. Apa? Apa, Pak? Yang mustatir huwa atau hiya? Yang lain bisa bantu ya. Iya, Fa'in, Pak. Soalnya iya. panas. Ya, betul. Karena ada domir tak di situ. Jadi yang benar adalah mustatirnya fa'ilnya hiya. Lanjut. Masih, Pak. Oke. Awalahu zorof zaman. Ata jawab dari intaroka. Ulang. Gimana? Maryam ulang. Apa, Pak, yang diulang? Dari fa'in taroka ulang. Oh, oke. Fa'in huruf syarat, tarok fi'il madi, atas miyata maf'ul bih, awalahu zaman. Zorof zaman. Itu awalahu itu berapa kata di situ? Awalahu. Coba mana kursornya nih? Awala. 2 ya. Apa saja di situ? Awala dengan hu ya. Jadinya dia zorof zaman sekaligus menjadi itu mudhafun ilaih kan?
Jadi sekaligus mudhaf ilaih. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu. Coba. Jadi dua kata ya. Jadi dia mudhafun ilaih. Terus? Ata. Ya. Jawab dari intaroka. Oke, bagus. Biha jar majrur. Oke. Fa itu huruf apa? Fi asma'ihi. Huruf fa itu huruf apa? Huruf fi huruf jar. Apa? Ya, huruf jar, betul. Terus? Fi asma'ihi jar majrur hinya mudhaf ilaih. Oke, coba diartikan. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Ini kan sunnah wudhu pertama baca bismillah. Tapi di dalam membaca bismillah tadi ada begini kasusnya. Coba fa in tarakat tasmiyata. Adapun bagi orang yang meninggalkan baca. Coba artinya fa in tarakat tasmiyata. Adapun bagi orang yang meninggalkan membaca bismillah di awal wudu, basmalah di awal wudu, maka lakukanlah di pertengahan wudu. Ya, maka datangkanlah biha dengannya bismillah itu fi asna'ihi di pertengahan pelaksanaan wudu itu. Oke, lanjut. Fa'in farogo minal wudu'i lam ya'ti biha. Fa'in farogo minal wudu'i lam ya'ti biha. Namun, apabila wudunya sudah selesai, maka tidak usah membaca bismillah lagi. Oke, coba dierobkan sama dengan di atas tadi ya. Fa'in, lanjut. Fa'in huruf syarat, farogo syarat, minal wudu'i jar majrur. Oke, farogo tadi udah ya. Farogo itu syarat. Fa'in yang syarat. Kalau farogo? Fi'il madi. Fi'il madi. Terus? Minal wudu'i jar majrur. Oke. Terus? Lam ya'ti jawab dari infarogo. Biha jar majrur. Oke, lam ini huruf apa? Lam ya'ti biha. Coba kalau diartikan fa'in faragha, tadi lawan dari taroka ya. Fa'in faragha minal wudu, jika sudah sudah selesai dari wudu, lam ya'ti biha. Misal ada orang lupa baca bismillah tapi dia sudah selesai berwudunya baru ingat, maka dia tidak sunnah untuk membacanya. Oke, terus lanjut. Biha jar majrur. Wa ghuslu kafaini ya'ti kenapa berbaris qabla madmadoti. Coba sebentar, Maryam. Ya'ti itu kena mahalnya apa? Ya'ti. Ya'ti. Ya. Lam kenapa? Ya, lam ya'ti itu mahalnya, ya'ti itu sedang apa dia? Yang lain bisa bantu juga ya, nggak mesti Maryam. Jadi supaya lebih hidup. Jazm, Pak. Jazam. Oke, tanda jazamnya apa? Alifah. Membuang huruf ilat. Ya. Betul. Lam gimana? Betul ya? Jadi lam ya'ti biha itu ada sebenarnya ada yang dibuang di situ, huruf penyakit lam ya'ti biha. Betul ya? Gimana Maryam? Iya, Pak. Betul nggak? Sepakat? Iya, Pak. Oke, lanjut. Bagus lo tadi. Bagus. Saya ulang ya, Pak. Ya. Wa ghuslu kafaini ilal ku'aini qabla madmadoti. Yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum kumur-kumur. Oke, coba i'rabkan. Wow. Wawnya huruf
Wawunya huruf apa? Atof. Apa matubnya kemana? Goslu kenapa dibaca rofa? Goslu kenapa dibaca rofa? Ayo, kalau wawu huruf atof, berarti goslu kenapa dia rofa? Kalau ada atof harus ada maktub dong. Yang dimaktubkan yang mana? Kalau kamu bilang wawu ini adalah wawu atof, nah kira-kira goslu, kamu baca goslu tadi ya, Maryam? Goslu, kira-kira kata goslu ini kenapa dibaca rofa? Yang lain bisa bantu ya. Tamsyih. Kenapa? Tamsyih, Pak. Kenapa? Goslu kenapa dibaca rofa? Wah, goslu. Yang lain? Ada yang bisa bantu? Matufnya ke tamsyih. Ya, jadi dia makanya dibaca goslu ya, tasmiyah. Kan ini kan sunnah wudu. Pertama tasmiyah, kedua membasuh dua tangan, kafain ilal kawain, membasuh dua tangan ya. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan, bukan dua tangan. Oke, jadi sepakat ya yang lain? Ada yang berbeda pendapat nggak? Wah, goslu itu menjadi maktub. Sepakat ya? Terus lanjut. Ilal ku'aini jar majrur. Bukan yang kafaini dulu. Kafaini kenapa berbaris? Itu mahalnya apa? Kafaini. Goslu kafaini atof. Iya, goslu. Kalau al kafaini Isim tasmiyah. ya. Yang lain coba. Idofa nilai Pak. Idofa. Iya, idofa. Jadi tadi dia maktub sekaligus menjadi mudhof, al kafaini menjadi mudhofun ilai. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Oke, jadi ghuslu tadi sekaligus mudhof, maktub sekaligus mudhof, al kafaini menjadi mudhofun ilai. Lanjut. Ilal Ku'aini jar majrur. Oke, jar majrur itu jelas ya, kenapa berbaris. Tanda jarnya apa ini? Ilal kawaini. Tanda jarnya? Dengan kasroh. Ini kasroh enggak? Yang lain? Nun Pak. Ya nun ya. Iya, kenapa ya nun? Karena dia Iya, jadi bukan kasr, bukan jer ya, bukan kasroh, bukan kasroh. Ilal kawaini. Jadi tanda jernya adalah ya, nun. Kan dia ilal kawaini hingga kedua pergelangan tangan. Terus lanjut, Maryam. Qabla al-madmadoti. Al-zorof zaman. Oke, hukum zorof itu mansub, ya kan? Qoblal, terus lanjut al-madmadah. Terus? Madmadah artinya apa? Madmadah. Berkumur ya. Jadi wa ghuslul kaffaini ilal kawaini qoblal madmadah. Jadi sunnah yang kedua adalah membasuh kedua tangan ilal kawain hingga kedua pergelangan tangan sebelum qoblal madmadah, sebelum berkumur. Ya, jadi bersihkan sampai pergelangan tangannya. Bersihkan dulu sebelum berkumur. Ya. Terus lanjut. Wayang siluhuma falatan, dan membasuhnya sampai 3 kali. Oke. I'rabkan. Wawunya huruf istiqnas. Yasilu fil mudhari.
Oke. Terus? Huma maf'ul bih, salasan maf'ul mutlak. Yaghsiluhuma tadi wawunya waw apa? Huruf istiqnaf. Nah, terus yaghsilu? Fi'il mudhari'. Ya, mahalnya dia apa nih? Ada yang tahu? Yaghsiluhuma salasan. Salasan jadi maf'ul mutlak. maf'ul mutros intaroddada Intarot dada fi tuhrihima, jika masih ragu dalam kesuciannya. In huruf syarat, tarot dada syarat, fi tuhrihima jar majrur. intarod jika taroddat. Nah, taroddat itu jika masih ragu dalam kesuciannya. Jadi dan memasuk keduanya 3 kali jika masih ragu-ragu akan kesuciannya. Terus? Sekian, dilanjut sama kakak lain. Oke. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya offline, off-cam soalnya jaringan. Masalah jaringan. Oke, lanjut. Qabla idkhalihima al-ina'i. Oke, coba i'rabkan. Qabla ini zorof zaman. Terus idkhalihima ini idkhali kalimat isim, i'rab jar dia menjadi majruf. Lalu hima isim domir menjadi mudhof ilaih, mudhof hima, idkhali mudhof, himanya mudhof ilaih. Al-ina'i kalimat isim mufrad dia i'rab nasab menjadi maf'ul bih. Tadi dibacanya ina'i. Salah, al-ina'a. Iya, kalau maf'ul bih mansub. Jadi al-ina'a ya. Jadi yang benar qabla idkhalihim al-ina'a gitu ya, bukan al-ina'i ya. Iya, al-ina'a. Terus? Lalu al-mustamila ala ma'in. Al-mustamila ini kalimat isim mufrad, dia ini i'rab nasab karena menjadi na'at dari al-ina'a. Oke, bagus. Terus ala ini kalimat huruf jar. Oke. Ma'in menjadi majrur. Terus dunal kullataini. Duna ini jadi zorof makan. Oke, bagus. Al-kullataini kalimat isim i'rab jar karena menjadi majruf. Oke. Fa'in lam yaksilhuma. Enggak, tadi sudah diartikan ya. Qabla idkhalihima tadi udah ya. Qabla idkhali. Tadi kan lanjutan dari Maryam ya. Wa yaksilhuma salasan intaradda fi tahrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mustamila ala ma'in dunal qullatain. Qabla ini. Sebelum memasukkannya ke dalam wadah yang menampung air kurang dari 2 kulah. Coba qabla idkhal tadi kan membasuh 3 kali jika ragu-ragu fi tuhrihima dalam akan kesuciannya. Qabla idkhalihim al-ina sebelum memasukkannya ke dalam al-ina Ke dalam wadah. Al-mustamila yang
menampung yang menampung air alama indunal kullatin yang kurang dari dua kula. Oke, terus lanjut fa'il. Fa'in in huruf syartiyah. Lam yaksil huma, lamnya ini amil jazm, yaksil huma, yaksil ini kalimat fi'il mudhari. Majzumun. Majzum ya? Iya, majzum. Terus dia i'rabnya i'rab jazm karena kemasukan amil jazm. Oke, bagus. Terus Huma ini kalimat isim domir, dia ada mahalnya, itu mahal nasab karena menjadi maf'ul bih dari yaksil. Oke, betul. Terus Kurihalahu gomsuhuma. Kuriha ini kalimat fi'il madi majhul, yang majhul. Dia mabni fathah. Menjadi kurihalahu, terus dia menjadi fi'il jawab kuriha. Ya. Terus apa ya? Coba fa'il lam yugsil huma. Fa'il lam yugsil huma kurihalahu. Coba langsung diartikan fa'il lam yugsil huma. Jika belum membasuh keduanya, kurihalahu, maka dimakruhkan. Ya, dimakruhkan baginya. Terus gomsuhuma. Gomsuhuma, dimakruhkan baginya memasukkan keduanya fil ina'i, ke dalam wadah, air. Oke. Coba satu kalimat lagi ya. Masih ada emang? Masih kan? Iya, masih. Wa in tayaqqona tuhrohuma lam yukroh lahu gomsuhuma. Wanya ini huruf istinaf. Terus Innya syartiyah, tayaqqona fi'il madi, fa'ilnya disimpan. Terus mustatir? Iya, fa'il iya ya? mustatir. Iya. Oke, terus tuhrohuma, kalimat isim i'rab nasab karena menjadi maf'ul bih. Oke, terus Humanya menjadi mudhof ilaih, jadi tuhro mudhof, huma mudhof ilaih. Lam amil jazam, yukroh ini fi'il mudhari, i'rabnya jazm menjadi fi'il jawab dari in syartiyah. Coba artikan wa in tayaqqona, jika telah yakin akan kesucian keduanya, maka bagi dia tidak dimakruhkan untuk membasuhnya. Mungkin langsung sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang dibacakan oleh pemakalah tadi, oleh yang pembaca tadi. Silahkan, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Bapak, Cindy izin bertanya Kak Salsa. Kalau terkait yang mudhof ilaih itu kayaknya jadi tuh setiap isim atau fa'il gitu ya, kalau misalkan setelahnya ada domir gitu ya, kemasukan domir itu tetap dibilangin juga mudhof ilaih ya. Jadi kalau misalkan ada isim kalau misalkan ada isim domirnya gitu Kak, kayak misalkan tadi apa tuh yang wa yusilahuma itu kan fi'il, setelahnya ada humanya, terus katanya humanya jadinya mudhofun ilaih gitu ya. Iya. Oke, bagus. Silakan dijawab. Apakah kayak gitu Pak? Oke, silakan dijawab dulu oleh siapa? Siapa tadi? Salsa, Bila. Hairunisa. Ya.
Jadi wayaksila itu kan apa? Wayaksilhuma. Ini bacanya wayaksiluhuma. Ini wayaksiluhuma ya, Pak? Wayaksiluhuma kan bukan wayaksilhuma. Iya. Ya, wayaksiluhuma. Ini tadi ini Maryam. Oh, ya itu Maryam ya. Sama tadi yang di bagian kasalsa, benar. Ini yang qobla idokhol lihima juga tuh Kak. Kan itu setelahnya juga ada isim domirnya kan, terus dibacanya dibilangnya jadinya idofa gitu. Jadi setiap kalau misalkan ada isim atau enggak fa'il gitu setelahnya huruf domir itu dibilangnya juga mudhof ilaih gitu ya. Assalamualaikum Kak Cindy. Waalaikumsalam. Kak Ya, Dita. aku mau jawab sedikit ya. Iya boleh Jadi, Kak. apa namanya, mudhof ilaih itu atau susunan idofa itu apabila adanya isim gitu Kak. Jadi isim ketemu isim, nah itu disebutnya idofa. Yang pertama mudhof, yang keduanya itu mudhof ilaih. Tadi kan misal contohnya itu idokoli hima. Idokol itu kan isim. Terus himanya itu juga masuk ke isim masdar. Jadi isim sama isim jadinya susunan idofa. Seperti itu Kak Cindy. Nggak selalu hu, ha, yang isim-isim domir gitu juga enggak. Kalau di bagian teks aku itu misal contohnya yang bukan isim domir ada di idkholil ma'i. Nah kan idkhol itu kan kalau dilihat kan seperti fiil, tapi karena dia kemasukan huruf jar berarti dia tuh isim, karena fiil kan nggak bisa kemasukan huruf jar. Terus al-ma'i ada alif lam juga berarti menandakan kalau itu isim. Jadi adanya isim sama isim jadinya yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih atau susunan idhofah. Seperti itu Kak Cindy. Berarti gara-gara ketemunya isim sama isim gitu ya Kak. Iya. Cuman kalau misalkan dia fa'il gitu Kak, fa'il. Iya, fi'il. Kalau misalkan dia kedudukannya fi'il gitu. Jadi fi'il ketemu isim domir juga disebutnya mudhof ilaih juga gitu. Kalau fiil enggak dong, kan isim sama isim. Ya, Gitu. Jadi isim sama isim aja. Iya. kalau idofa itu kan kemarin kita sudah bahas artinya gabungan dua kata ya, atau juga disebut dengan penyandaran yang membatasi di antara dua kata yang mana kedua kata wajib jar. Di mana yang kata kedua yaitu mudhofun ilaih dia wajib wajib jar. Contohnya kitabu Zaidin, ya kan? Ya kan, kitabu Zaidin. Nah, Zaidin itu isim ya kan? Kitabul fikhi, kitab fikih. Dan nggak mesti berbentuk itu ya, nggak mesti berbentuk, bisa juga bentuknya domir, huma. Jadi bisa ya. Kalau yang makanya nanti kalau syarat, kalau mudhof sendiri syaratnya nanti kan kalau nggak salah pernah jelaskan ada 3 ya. Pertama dia tidak boleh tanwin. Misal. Kalau ingin mau menjadikan mudhof maka dia tidak boleh bertanwin. Misalnya contohnya kitabur rajulin, maka tidak boleh kitabun rajulin. Kemudian dia harus dihapus nunnya apabila dia musanna. Itu salah satunya. Dan nggak boleh pakai al. Dan tadi betul itu dia menjadi mudhofun ilaih karena dia isim ya, huma. Dan nggak selamanya ya, jangan terkecoh, nggak selamanya mudhofun ilaih itu bentuknya zohir seperti Rasulullah Allah. Bisa juga dalam bentuk-bentuk tertentu seperti idkholihima, bisa. Qabla idkholihimal ina'a al-mustamila tadi. Jadi itu ya, yang tadi juga betul itu alasannya. Iya. Dan mudhofun ilaih itu harus disandarkan. Dan mudhofun ilaihnya harus disandarkan kepada isim yang diberi al. Mudhofnya baru harus di apa gitu. Jadi itu ya.
Silakan yang lain. Bapak, tapi yang ini kan juga ada nih Pak Ilham apa nih Pak Ilham Yang ya mana? Huma ya, yang tadi dibaca salsa. Nah itu termasuk mudhofun ilaih juga nggak Pak? Nah, ini gimana tadi? Masuk nggak ini? Masuk kan? Fa'ilam ya gesil. Ya gesil ini apa ini? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Iya Pak. Nah, berarti dia bukan mudhofun ilaih ya? Bukan. Bukan, tapi yang himanya menjadi apa? Maf'ul. Ya, misal wa ya gasiluhuma. Nah, wayu gasiluhuma. Jadi itu ya. Itu kan bentuknya fi'il. Ini bentuk fi'il mudhari ya? Iya Pak. Iya. Berarti nggak Bentuknya bukan fi'il mudhari. Iya. Oh iya. Yang lain? Udah jelas? Nanti insya Allah saya akan jelaskan nanti sedikit dalam kitab Matan Jurumiyah terkait dengan hal, kemudian tamyiz. Mudah-mudahan bisa ya sebentar nanti. Kalau sudah kita atau langsung aja ke kelompok 2 ya biar cepat nanti biar sekalian kita kompers pertanyaan di akhir. Silakan kelompok 2 itu dari mulai yang mana? Siapa kelompok 2? Kelompok 2 bab istinja, Pak. Oke, coba istinja. Istinja. Apa itu? Coba di ke bawah. Oh, udah ada. Yang mana nih? Yang mana, Kak? Faslun. Yang itu ya awal ya? Iya, Ini. iya, Kak. Faslun fi yang ini. Iya, Kak. Faslun fi bayani ahkam. Yang Faslun di fil kursor. istinja'i wa adabi qadil hajati. Oke, silakan. Ini langsung aja ya, Pak. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslunnya menjadi khobar, fil istinja'i menjadi jar majrur. Enggak, khobar. Ini kan khobar. Terus mubtada'nya mana? Mubtadanya disimpan, Pak. Takdirannya? Haza. Oke, jadinya haza faslun gitu ya. Ya, Pak. Terus fil istinja'i menjadi jar majrur. Wa adabi wawunya menjadi waw athof. Adabi di sini menjadi maktuf dari al istinja. Terus Qadil hajati. Qadil di sini menjadi mudhof ilaih dari adabi. Al hajati menjadi mudhof ilaih. Menjadi ya mudhof ilaih. oke. Terus coba diartikan sampai sini. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Ini adalah fasal. Terus ini adalah pasal yang menjelaskan tentang etika bersuci, gitu ya Pak? Istinja, tentang istinja, wa adabi dan etika adab qadil hajat, buang hajat. Jadi ini pasal ini menjelaskan tentang istinja dan adab membuang hajat. Terus wal istinja'u wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Wal istinja'u wawunya di sini menjadi wawu ibtida. Al istinja'u menjadi mubtada. Khobarnya wajibun. Terus wa huwa menjadi khobarnya mana? Khobarnya wajibun ya Pak. Wajibun yang mana wajibun? Wajibun nanti ada di baris ke. Oh, coba di i'rab ulang. Wal istinja'u wa huruf istisna, al istinja'u mubtada, terus wa huwa Wawunya wawu ibtida, huwanya mubtada. Min najautu syai'a, minnya menjadi jar. Terus najautu menjadi fi'il madhi, fa'ilnya disimpan.
Syai'a di sini menjadi maf'ul bi dari najautu. Najautu syai'a jadi apa tadi syai'a? Syai'a menjadi maf'ul bi. Oke, coba diartikan. Dan istinja dan Adapun istinja. ya, adapun istinja dan lafaz dari istinja dari tadi najautu syai'a atau saya memotong sesuatu. Ya. Aikoto'tuhu ya ini saya memotongnya. Qata'tuhu. Coba diirobkan. Oh ya, aikoto'tuhu koto'tuhunya menjadi fi'il madhi. Qata'tuhu ini ada berapa kata di sini? Ada 2 ya Pak. Hitung. Qata'a. Terus? Enggak, bukan. Ada berapa kata dari kata qata'tuhu ini? Ada yang tahu berapa nih? 3. 3. Satu ada qata'a. Terus? Tunya. Terus? Lahu. Hu. Jadi 3. Coba qata'tuhu. Jadinya apa nih? Coba diirobkan. Qata'tuhu, ini menjadi qata'tuhu menjadi fi'il madhi. Fa'ilnya taknya ya Pak ya. Tuh ya. Terus hanya jadi? Hanya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya? Benar enggak? Maf'ul bukan. Maf'ul ya? Aku memotongnya. Ya kan? Karena seakan-akan orang yang melakukan istinja itu kan memotong. Qata'tuhu. Aku memutus sesuatu. Aku memutus. Betul ya? Yang lain gimana? Dhamir hu jadi? Maf'ul. Maf'ul ya? Qata'tuhu. Terus? Faka'annal mustanjia. Tadi betul bacanya. Terus? Ya, faka'annal mustanjia yaqta'u bihil adza an nafsihi. Faka'anna di sini termasuk inawa fatuha. Iya Pak ya? Ya. Terus? Terus al mustanjia dia menjadi isim dari ka'anna. Oke. Yaqta'u bihi, yaqta'u di sini menjadi fi'il mudhari. Ya. Terus kenapa dibaca rofa? Yang tahu kenapa dibaca rofa? Ada yang tahu? Faka'annal mustanjia yaqta'u. Kenapa dibaca yaqta'u rofa? khobar Pak. Nah, bukan Pak. Kenapa? Jadi apa? Coba. Faka'annal mustanjia, karena seakan-akan orang yang al-mustanjia melakukan istinja yaqta'u telah memotong. Yaqta'u. Ini kenapa yaqta'u ini apa ini? Bentuk apa ini? Fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari. Kenapa rofa di sini? Khobar inna Pak. Khobar inna ya. Ini anna. Sama nggak anna sama inna? Sama, Pak. Hampir sama. Sama. Berarti dia menjadi khobar inna gitu ya. Faka'annal mustanjia. Khobarnya jenis apa dong? Jumlah. Jenis jumlahnya khobar. Oh, jenis jumlahnya. Khobar. Yang lain sepakat ini khobar? Faka'annal mustanjia, seakan-akan orang yang melakukan istinja itu yaqta'u bihi. Telah melakukan. Betul nggak ini? Yang lain gimana? Ini suara saya masuk nggak? Masuk, Pak. Nah, Hanifah ini apa ini? Yaqta'u. Kenapa? Kira-kira yaqta'u itu kenapa dibaca marfu'? Ayo. Kalau Pak, kalau dibaca marfu'nya kenapa? Karena tidak kemasukan amil, Pak. Nah, kalau saya lebih sepakat karena dia
tidak ada domir rofa mutaharik ya. Gitu ya alasannya. Karena tidak ada amil ya. Kalau menjadi khobar nggak masuk ya. Iya, Hanifah. kurang Iya, karena lebih. dia hanya itu kan hanya menasobkan itu al-mustanjia. Karena dia tidak ada amil kan udah selesai itu. Faka'annal mustanjia yaqta'u. Ketika tidak ada amil maka dia domir mudhari itu menjadi meropa. Betul, yaqta'u bihi. Terus lanjut. Al-aza. Al-aza jadi apa? Bihi jar majrur al-aza. Mahalnya al-aza apa? Menjadi maf'ul bih. Oke, maf'ul dari Yaqta'u. Oke, bagus. Terus Ya. An-nafsihi menjadi jar majrur. Hi-nya di sini menjadi isim dhamir mahal jar. Jadi dia mudhof ilaih. oke, bagus. Coba diartikan tadi udah ya. Seakan-akan al-mustanjia orang Akan orang yang dia telah memutus terus al-aza. Apa artinya aza? kotoran Ya, ya, getaran kotoran terus ada dari nafsu. dirinya. Oke. Terus Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajari. Wajibun di sini menjadi khobar oke. dari al istinja'u yang tadi di awal. Min khuruji menjadi jar majrur. Al bauli di sini menjadi mudhof ilaih dari khuruji. Oke. Al ghaiti wal ghaiti wawnya menjadi waw athof, ghaiti menjadi maksud dari al bauli. Oke. Coba diartikan udah? Coba. Jadi hukumnya menjadi wajib dari Oke, dari keluar adalah wajib min hurujil bauli. Terus? Keluar dari buang air kecil dan buang air besar. Oke. Dengan air Terus? Awil hajari. dengan air atau batu. Oke. Terus? Wama fi maknahu. Apa Wama artinya? ma'nahu min kulli jamidin qahirin qali'in ghairi mustamin. Oke, apa artinya? Wama fi maknahu. Wama fi ma'nahu dan sesuatu di dalam maknanya. Yang mana? Ada sesuatu yang semakna ya dengan yang tadi dengan batu itu. Terus min kulli jamidin dari setiap sesuatu yang padat. Benda-benda jamid itu yang benda padat. Tohirin terus. Tohirin yang suci. Qali'in ghairi muhtaromin yang dapat dicabut serta tidak dimuliakan. Oke. Qali'in yang artinya yang bisa menghilangkan kotoran, ghairi muhtaromin dan tidak dimuliakan oleh syariat. Itu kalau di kampung-kampung dulu yang belum ada air, yang belum ada yang belum ada tempat buang air ya. Dan airnya nggak ada, biasanya pakai batu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Di kampung kalian sudah ada nggak yang masih ya nggak ada tempat buang air dan airnya juga sedikit. Rata-rata sekarang udah ada semua ya. Iya, Pak. Oke. Oke, terus masih ada? Ya, masih ada. Wama di sini menjadi wawnya menjadi waw athof. Ma-nya di sini menjadi ma'tuf. Fi ma'nahu menjadi jar majrur. Min kulli jamidin, min kulli menjadi jar majrur, jamidin menjadi mudhof ilaih. Tadi ma itu apa itu? Bentar. Tadi ma itu apa? Ma-nya isim mausul. Oke. Terus? Tohirin, qali'in, ghairi muhtaromin. Tohirin menjadi na'at. Qali'in juga sama masih na'at. Ghairinya juga na'at. Muhtaromin di sini menjadi mudhof ilaih dari ghairi.
qali'in ghairi muhtarim. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, boleh diulang yang mingkuli jamidin nggak? Dapat tadi. Silakan diulangin di mingkul jamidin ya. Iya, i'rabnya juga. Silakan diulangin. Mingkuli jamidin, mingkuli di sini menjadi jar majrur. Jamidin menjadi mudhof ilaih. Tohirin, qali'in, ghairin menjadi na'at. Muhtaromin menjadi mudhof ilaih dari ghair. Ya, Kak, makasih. Lanjut ya, Pak. Yang lain masih ada? Kakak izin bertanya, yang tohirin koliin itu naatnya berarti ada dua kata ya? Naatnya itu. Tohirin juga, koliin juga gitu. Iya, Pak. Ya, itu naat semua itu. Jamidin, tohirin, koliin, ghairin. Tapi karena dia menjadi mudhofun ilaih, mudhof menjadi ghairi. Jadi wama fi maknahu, artinya kan bahas istinja. Istinja itu kan tadi katanya diambil dari min najauti syai'i, ay qata'tuhu, aku memutus sesuatu. Orang kan buang air kan seperti memutus sesuatu gitu loh maksudnya, dijelaskan oleh kitab fikihnya. Maka apa tadi? Hukumnya adalah wajib min hurujil bauli, yaitu dari sebab keluarnya air kencing ataupun air besar, bil ma'i dengan air atau batu, dan apa yang semakna dengan itu. Jadi boleh selain itu, berarti makanya ada kemudian yang menafsirkan lalu boleh membersihkan kotoran itu dengan tisu. Kalau menurut kalian boleh nggak? Nah, akhirnya keluar orang pandangan wama fi maknahu, dan apa-apa yang setara. Kalau menurut kalian boleh nggak membersihkan kotoran dengan tisu? Ayo, ini di luar itu. Boleh kali, Pak. Alasannya? Karena kan tadi yang dan yang keluar dari apa fi maknahu itu. Yang keluar dari wama Fi maknahu itu. fi Berarti maknahu. selain batu atau Benar nih. lainnya. Benar nih, bisa ya? Enggak, Pak. Soalnya Hah? di sini kan enggak padat. Kan yang ini kan yang barang padat suci. Jamidin katanya di sana ya, jamidin. Gimana? Yang lain boleh nggak? Sebab kalau nggak salah ya, saya baca berita. Kalau nggak salah ada isu itu beredar bahwa membersihkan najis dengan tisu. Coba yang lain ada yang punya pandangan? Mungkin ada syarat tertentunya, Pak, kalau lagi keadaannya gimana gitu. Kan kalau kalian naik ke pesawat atau kemana itu, atau ke inilah, nggak usah ribet-ribet, ke MRT. Siapa yang naik MRT biasanya kan di ruang itu kan ada disediakan ya. Naik bis juga, Pak, ada. Hah? Naik bis. Ya, itu kan kalian pasti akan sering ditanya itu. Nanti gimana itu? Ini kan karena banyak orang yang bertanya juga kan masalah ini. Karena kita lagi bahas membersihkan kotoran dengan tisu. Karena ini kan kita lagi bahas itu al-baul Goib. Ya, gaib. Apakah itu boleh apa tidak? Coba nanti lihat ya. Tapi memang ada yang membolehkan ya, ada yang tidak. Tapi nanti silahkan dilihat kalian alasannya apa. Tapi rata-rata sekarang nggak tahu ya, kalau mungkin beda-beda orang kali. Ada orang yang kadang lebih suka pakai yang itu. Apa kalau al-ghaid? Ghaid itu masuk najis apa? Nah, ada nanti
dilihat dari segi najisnya katanya. Katanya najis nanti baca tulisan siapa itu, katanya najis mughalazah yang dimaafkan harus dilihat dari kadar najisnya. Najis yang kurang yang dimaafkan kadarnya ini kurang dari 1 dirham. Ini harus dipakai dirham. Coba nanti deh, nanti lain waktu kita perlu dibahas lebih dalam. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib ini tadi betul kata siapa Dinda ya, Jamidin. Coba lanjut terus. Udah ya? Ada lagi yang lain? Lanjut ya, Pak. Kalau enggak, mungkin saya akan lanjutkan. Ada enggak yang punya, saya ingin jelaskan kawaid. Coba bisa ada yang punya itu enggak? Bantu share matan jurumiyah. Coba saya ingin jelaskan matan jurumiyah ini. Karena saya belum, yang tentang hal sama tamyiz. Ada yang punya matan jurumiyah? Enggak Dulu punya, Pak. Dulu perasaan pernah saya kirimkan ya? Yang terjemah ya, Pak? Bukan. Yang bukunya, buku mata jurumiyah yang versi itu, versi PDF-nya. Dulu kalau nggak salah pernah saya kirimkan. Coba yang ada, coba bisa bantu. Ada? Ada yang punya nggak? Yang terjemah Al-Mumti bukan, Pak? Boleh itu juga, tapi saya pengennya yang matannya aja, matan, bukan syarahnya. Saya gangguan ini nggak bisa. Nah ini bisa nggak? Bukan apa nih? Ah ini yang ini bukan yang Al-Mumti, bukan. Ya saya pengen yang itunya. Atau boleh deh pakai ini, coba cari yang hal. Kalau nggak saya kirimkan karena saya nggak bisa buka nih dari kalian. Bapak tolong dikirimin aja, Pak. Kira ini kalian kelas apa sih? Kelas E, Pak, 3E. Oh ya, coba saya kirim. Saya nggak bisa share ya, gangguan dari tadi dari kelas sebelah. Tab. Saya matannya, kalau itu kan syarahnya. Nah, itu udah belum? Oh, lagi loading. Udah, Pak. Nah, coba dibuka itu. Karena orang sering terkecoh mana hal dengan mana tamyiz. Jadi saya ingin jelaskan hal itu apa. Tamyiz, coba di bagian hal, di babu mansubatil asma. Terus ke bawah. Babu mansubatil asma. Bab tentang isim-isim yang berbaris, isim-isim yang nasab. Agak ke bawahan ya, Pak. Kenapa ya? Mansubatul Asma ini, Pak. Ya, itu. Nah, coba. Babu mansubah. Nah, tapi bagian hal, hale. Cuman ini doang, Pak. Oh, ada lagi di bawah. Oh, di bawah. Hal. Oh, ini nih. Nah, ini. Coba. Oke. Tolong perhatikan, ini kita masuk sekarang ke hal. Hal itu apa artinya? Keadaan ya. Yang sering orang sering terkecoh nanti hal dengan hal dengan tamyiz. Hal. Coba besaran sedikit di Zoom. Nah, ini coba di kiri kanannya nggak bisa di situ ya. Oh, nggak bisa. Oke, hal-hal. Babul hali, bab hal. Al-halu, hal adalah huwa, yaitu al-ismul mansub al-mufassiru lima ambahama minal hayati. Isim
mansub. Ingat hal itu dimanapun kalian ketemu, hal itu harus mansub. Al-mufassiru yang menjelaskan, lima imbahama minal hayati, tentang sesuatu yang samar dari kejadian. Itu namanya hal. Isim mansub yang menyatakan, kalau bahasa lainnya, isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang sama. Ada kalanya menjelaskan suasana fa'il. Misal contohnya, jadi kalau hal itu isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang samar dari suatu kejadian. Nahwu qaulika, contohnya jaa Zaidun rakiban. Jaa itu fi'il madi, Zaidun fa'il, rakiban menjadi hal. Maf'ul. Kenapa? Karena ini dia tidak membutuhkan maf'ul dia. Itu namanya fi'il apa ini? Lazim ya. Ja'a Zaidun rakiban. Terus ja'a fi'il Zaidun telah datang si Zaid rakiban dengan berkendara. Makanya dia menjadi. Nah, tadi yang namanya hal adalah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang samar dari suatu kejadian. Tadi kan samar telah datang Zaid. Ketika bilang rakiban dengan kendara, maka dia jelas. Kemudian bawahnya warokibatu, warokibatu kalau kasal al-farosa ya. Warokibatu ke bawah lagi. Bawah. Nah, warokibatul farosa musrojan. Rokibatu fi'il fa'il. Al-farosa, apa artinya al-faros? Farosa, kuda. Aku telah menaiki kuda, musrojan berpelana. Musrojan hal, hale. Kemudian laqitu abdallahi rakiban. Aku, apa artinya laqitu? Aku telah, laqitu fi'il fa'il, Abdullah maf'ul sekaligus mudhof, Allahi mudhofun ilaih, rakiban menjadi hal. Aku telah berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendara. Wa ma asbaha zalik, dan sesuatu yang serupa dengan itu. Nah, ini rumusnya sekarang ini. Ini yang harus kalian ingat. Wala yakunul halu illan nakirah. Dan hal itu syaratnya adalah harus nakirah. Nah, ini harus tahu nih. Syarat hal itu apa? Harus nakirah. Yang tadi yang kita contohkan di atas itu ada apa tadi? Ada rokiban. Terus apa lagi? Musrojan. Apalagi? Rokiban. Rokiban, musrojan itu adalah nakirah. Jadi wala yakunul halu illa nakiratan. Dan hal itu harus dia dalam keadaan nakirah. Kedua, baru disebut hal itu wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan hal itu jatuh setelah kalam yang tam. Kalam yang sempurna. Kalam sempurna itu apa? Ada fi'il fa'il. Jadi dia jatuh setelah fi'il fa'il. Kalimat fi'il fa'il maf'ul yang sudah kalimatnya sempurna. Seperti rokibatul farosa, itu kan ada rokibatu, ada fi'il fa'il. Rokibatu fi'il fa'il, al-farosa maf'ul, musrojan itu menjadi. Nah, lafaz musrojan itu berkedudukan sebagai hal ya, dari maf'ul yang menjelaskan suasana kuda waktu dipakai angkutan di atasnya. Nah ya, kalau dalam Al-Quran itu ada itu surah apa itu? Wa arsalnaka linnasi rasula. Kami mengutusmu menjadi rasula untuk segenap manusia. An-Nisa 79. Kata rasula itu menjadi hal dari maf'ul huruf kaf yang ada pada kata wama arsalnaka. Atau laqitu abdallahi rakiban tadi. Aku bertemu Abdullah sambil berkendara. Yang dimaksud sambil berkendara tersebut adalah aku atau Abdullah atau kedua-duanya. Ya. Jadi syarat hal itu pertama adalah harus nakirah.
apa kata syarat-syarat hal itu binaqratin awalil ma'rifah bilabzin waqa'a final inkaral halu wala yakun munfaridan aina wa ja'a zaidun wahda. Tidaklah terbentuk hal itu kecuali nakirah. Apabila ada hal dengan lafaz ma'rifat maka harus ditawalkan dengan lafaz nakirah. Ja'a zaidun wahdah, Zaid telah datang sendirian. Ja'a zaidun munfaridan. Kedua adalah apa tadi? Tidaklah terbentuk hal itu kecuali sesudah kalau Kalimat sempurna. Kalau yang sempurna. ya, artinya yakni sesudah jumlah kalimat yang sempurna, dengan makna bahwa lafal hal itu tidak termasuk salah satu dari kedua bagian lafaz jumlah, tapi tidak juga dimaksud bahwa keadaan kalian itu cukup dari hal. Jadi nggak bisa langsung belum sempurna katanya sudah tiba-tiba langsung bentuknya misal bentuk seperti itu lalu disebut sebagai hal. Dalam Al-Quran itu apa contohnya? Yang artinya itu wala tamshi fil ardi marha. Apa artinya? Yang janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan Marha. sombong. Sombong. Dalam Al-Quran banyak ya. Kemudian selanjutnya syarat ketiga wala yakunu sahibuha, dan tidak ada sahibuha, sahibul hal maksudnya illa ma'rifah. Dan sahibul halnya itu harus berupa ma'rifat. Coba tadi lihat itu dari atas. Laqitu abdallahi. Halnya mana? Raqiban. Sahibul halnya mana? Abdullah. Abdullah. Dia kan ma'rifat tuh. Jadi sahibul halnya harus ma'rifat. Kemudian coba di atas lagi tadi ada contoh lagi. Ja'a Zaidun raqiban. Yang menjadi sahibul halnya mana? Zaidun. Zaidun ini ma'rifat. Ma'rifat dengan? Ma'rifat, Pak. Ma'rifatnya dengan isim Alam. Isim alam. Jadi syarat hal itu tiga. Satu harus nakirah. Kedua harus jatuh setelah kalam yang sempurna. Yang ketiga adalah harus sahibul halnya ma'rifat. Oke, terus langsung bawah. Minimal yang ini yang berupa tamyiz. Sekarang tamyiz. Tamyiz. At-tamyizu huwa, tamyiz adalah al-ismul mansubu al-mufass al-ismul mansubul mufassiru lima ambahama minaz zawat. Kalau tadi ambaham minal hayat, kalau tamyiz zawat, zat. Jadi isim yang dimansubkan untuk menjelaskan sesuatu yang samar dari zat. Kalau tadi dari hayat. Apa contohnya? Tasabbaba Zaidun araqan. Apa artinya tasabbaba Zaidun araqan? Tasabbaba Zaidun araqan. Si Zaid itu keluar keringatnya. Kan itu menjelaskan sosok orangnya, sosok zatnya. Kemudian apa ini? Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Apa artinya? Ada yang tahu artinya? Bakar itu melebar apa? Syahman. Jadi maksudnya dia gemuk gitu. Jadi dia menjelaskan pribadinya, zat orang itu. Makanya namanya tamyiz itu lafaz yang dibaca mansub yang berfungsi menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Al-ismul mansubul mufassir lima ambahama minaz zai'at. Kalau dalam kitab Nahwu Wadih itu ada sedikit perbedaan, tapi sebenarnya sama. Ismun yuzkaru li bayanil muradi min ismil sabiq yaslu li anna turada bi asya'an katsirah. Isim yang fungsinya menjelaskan maksud dari kata yang sebelumnya. Contoh ra'aitu, kalau ini bentuk huruf ini, ra'aitu 15, ra'aitu 15 wa nama. Ishtaraitu ritlan aslan. Tapi ini aja ini.
Jadi dia menjelaskan bedanya dengan yang tadi itu. Coba contoh selanjutnya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad, baik Muhammad. Muhammad itu baik nafsan dirinya. Kepribadiannya. Ishtaraitu ishrina gulaman. Aku membeli 20 gulaman. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Nah, ini juga sama. Wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Nah, jadi perbedaannya dengan hal, kalau tamyiz itu adalah dia menjelaskan zatnya. Jadi sedangkan kalau hal itu adalah hayat. Hayat itu artinya keadaan. Nah, syaratnya juga dia punya syarat nih, hal nih. Satu, wala yakunu illa nakirah. Dia harus nakirah. Wala yakunu ba'da tamamil kalam, dia juga jatuh setelah kalam yang sempurna. Tamyiz ya. Saya punya dulu, saya juga sudah dijelaskan sebenarnya di itu. Jadi untuk hal itu jadi dia adalah lebih kepada menjelaskan keadaan, tapi kalau tamyiz itu lebih menjelaskan kepada pribadi, zat. Toba hamidun nafsan. Kenapa nafsan itu disebut tamyiz? Karena tamyiz itu kan menegaskan apa yang wangi dari hamid. Misal hamid itu baik, itu wangi orangnya. Ishtaraitu ishrina kitaban. Makanya dalam tamyiz itu ada namanya tamyiz, ada namanya mumayyiz. Kemudian mana lagi? Kalau di kitab ini malaktu tis'ina na'jatan. Tadi contohnya ya. Malaktu tis'ina na'jatan, aku memiliki 90 na'jah. Apa artinya na'jah? Kambing ya. Karena disebut tamyiz karena dia menjelaskan zat tamyiz. Atau ishtara itu ritlan aslan tadi dalam contohnya itu. Atau saddaqtu bisa'i tamron. Jadi intinya sebenarnya singkat saja, kalau hal itu lebih ke keadaan, kalau tamyiz itu lebih ke zatnya. Terus ke bawah coba, kalau lainnya apa, setelah ini apa ya? Oh, istisna, ini juga huruful istisna ini kan kalau nggak salah saya jelaskan juga. Wa huruful istisna'i samaniyah, huruf istisna itu ada 8, wahia illa, yaitu illa, wa ghairu, wa siwan, wa suwan, wa sawa'u, wa khala, wa ada, wa hasya. Huruf istisna itu ada 8, huruf pengecualian di dalam ilmu nahwu itu ada 8, ada illa, ada ghairu, ada siwan, suwan, sawa'u, wa khala, wa ada, wa hasya. Fal mustasna bi illa, adapun mustasna pengecualian dengan huruf illa, yunsobu dinasabkan idza kanal kalamu tamman mujaban, apabila kalamnya itu taman sempurna. Contohnya qamal qaumu illa zaidan. Jadi kalau mustasna pengecualian dengan huruf illa itu nasabnya apabila kalamnya taman mujaban. Qamal qaumu itu kan qoma fi'il fa'il. Ketika itu maka dia menjadi, setelahnya itu maka dia menjadi nasab mansub. Wa kharajan nasu, wa kharaja fi'il, an-nasu fa'il. Illa amron, kecuali amron. Nah, selanjutnya wa in kanal kalamu manfiyan, jika kalimatnya itu manfiyan, kalam manfi, taman, jaza fihil badalu wan nasbu alal istisna. Boleh hukumnya itu menjadi badal atau boleh dinasabkan karena jadi dihitung istisna. Contohnya ma qamal qaumu illa zaidun. Ada manafi, ini namanya manafi, mafi. Kalau ada huruf istisna kemudian ada manafinya, maka dia boleh dibaca menjadi badal. Makanya zaidun ini dia menjadi, kenapa dibaca zaidun? Karena dia menjadi badal. Badal dari mana? Dari kaumu.
Kalau dibaca Zaidan juga boleh. Maqamal qaumu illa Zaidan. Ya. Jadi boleh. Wa in kanal kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Dan jika kalamnya itu nakis itu artinya kurang, maka dia mengikuti kondisi atau keadaan amilnya. Contohnya maqama illa zaidun. Ini kan kalimatnya nakis, hanya koma doang itu. Jadi setelah huruf illa itu mahalnya adalah mengikuti amil. Koma ini kan amilnya apa? Amil ropa dia. Mana dia fi'il, maka dia membutuhkan fa'il. Maka setelah illa harus mengikuti amil. Jadi dia zaidun marfu. Makanya maqama illa zaidun. Ya, itu barisnya marfu karena dia kalam nakison. Atau wama darabtu illa zaidan. Kalau ini dia adalah amil nasab karena akan menjadi maf'ulun bih, maka dia setelah illa maka dia zaidan. Atau menjadi mahal jer. Wama marartu illa bi zaidin. Kenapa berbaris bawah? Karena dia huruf jer. Jadi gini loh, kalau huruf istisna yang dengan illa ketentuannya 3. Pertama, apabila kalamnya sempurna, mana tadi di atas? Ini harus dihafal nih soalnya. Fal mustasna bi illa, kalau mustasna dengan illa itu dinasobkan apabila kalamnya sempurna. Qamal qaumu illa zaidan. Ya. Wa kharajan nasu illa amron. Setelah kalimat-kalimatnya sempurna, emang sempurna Pak? Sempurna qamal qaumu. Kharajan nasu itu kan fi'il fa'il. Kemudian ketentuan kedua, apabila kalamnya itu manfian, ada manafi, tapi ada illanya juga, maka 2 boleh dijadikan badal, boleh kemudian dinasobkan karena menjadi istisna. Maqamal qaumu illa zaidun boleh atau illa zaidan. Ketentuan ketiga, jika kalamnya nakis itu artinya kurang, ya hanya fi'il doang, maka setelah illa itu dia mengikuti amil. Contohnya maqama illa zaidun. Ambil mana? Ambil ropa dia. Kenapa ropa? Karena ada fi'il dia koma sebelum kata illa itu. Wa ma darabtu juga sama. Wa martu sama. Nah, selanjutnya adapun wal mustasna. Adapun mustasna dengan ghairi, siwa, suwa, sawa itu dimajrurkan la ghair, bukan yang lain. Itu sebabnya nanti dalam baca kitab-kitab kuning itu kalian harus hafal ini. Ghairil maghdubi alaihim, kan dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghair. Siwan, pokoknya setelah siwa itu dia majrur. Terus di bawah lagi, adapun mustasna dengan khola, ada hasya, yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh dinasabkan, boleh dijerkan. Contohnya, qamal qaumu khola zaidan atau khola zaidin, boleh. Atau qamal qaumu, telah berdiri kaum kecuali si Amr, boleh ada Amron, boleh Amrin. Wahasya bakron baksa, artinya sama semua ya, kecuali. Jadi untuk ini praktik-praktik ini nanti lebih sering itu ya, dihafal. Makanya saya pengen sebenarnya suruh kalian minimal hafal matan jurumnya, matannya. Ini berapa halaman ini? Coba lihat kalau dari berapa itu tulisannya? 30 ya? Masa panjang banget ya? 30. Kalau pakai bukunya itu nggak sampai 30 ya? Sampai 10 kalau nggak salah, bolak-balik. Bapak, ini kan ada yang pakai khola, ada yang kapan sih Pak pakainya tuh yang mustasnanya tuh bi khola, terus tadi satu lagi di atas apa nih? Sama bi ila itu kapan Pak penggunaannya? Oh iya ya.
Oh ini saya harus, ya betul harus saya jelaskan kapan menggunakan. Ini saya bukakan kitab. Kalau nggak salah ada di Syarah Al-Mumti. Coba lihat biar lebih jelas. Saya bantu carikan supaya lebih pakai kitabnya. Coba ada yang bisa bantu yang tadi yang apa? Syarhul Mumti. Situ ada itu kalau nggak salah. Mana ada yang bisa bantu? Ada itunya nggak? Yang tadi yang coba di istisna. Di Nahul Wadih juga ada kalau nggak salah. Di mana tuh saya pernah baca, itu jelas banget itu penjelasannya. Masih bawah lagi. Ini masih babu marfuat. Tapi memang dalam bahasa Arab memang yang paling sering digunakan kata ilah ya, kata ilah mawir. Yang lain itu jarang ya, hanya dalam kalimat-kalimat. Tapi dalam teks-teks itu setahu saya yang paling banyak digunakan itu. Sebenarnya sama aja sih, karena maknanya sama. Ya, nggak ada bedanya kecuali kata la ilaha illallah. Coba kata la ilaha illallah. La, siapa yang bisa i'rab la itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu kan kalau Anda nanti buka di itu. Tapi intinya sebenarnya sama aja ya. Dalam bahasa Arab penggunaannya ada nggak? Saya lupa tempatnya ada di mana itu ya. Belum ketemu. Memang panjang ini. Dia sampai di bawah ya. Bapak atau teman-teman, sebelumnya saya mau nanya, tadi yang kaidah yang kedua gimana ya Pak? Yang habis mustasna dengan ila. Teman-teman ada yang lengkap nggak? Hamidah kurang lengkap. Maksudnya mustasna dengan ila? Iya, itu kan yang dinasobkan jika kalamnya tam ya Pak.
Nah, terus Ya. yang setelahnya, yang sebelum nakis, 164. saya belum lengkap, Pak. Ketinggalan. Oh, yang mana? Yang istisna ya? Yang istisna ya? Betul. Ya, yang pertama itu kalau kalamnya sempurna maka dia dinasobkan. Contohnya qomal qaumu illa zaidan. Tapi apabila kalamnya itu ada manfian, ada manafi, maka dia boleh menjadi badal dan juga boleh dinasobkan karena sedang istisna atau menjadi istisna. Contohnya maqamal qaum. Contohnya apa tadi ya dalam kitab itu ya? Maqamal qaumu illa zaidun illa zaidan. Apabila kalamnya ada manafi, maqamal qaumu illa zaidun boleh karena dia menjadi badal. Badal dari mana? Dari qaumu, atau boleh juga menjadi zaidan. Dia menjadi nasab karena menjadi istisna. Ketentuan ketiga, apabila kalamnya nakis, maka dia mengikuti amil. Amil apa? Amil yang ada sebelum kata illa itu. Ma qoma illa zaidun. Qoma itu kan fi'il. Berarti dia butuh fa'il. Berarti sudah illa maka dia fa'il zaidun. Gitu ya. Iya, Pak. Ini- Makasih, Pak. Pak, ini udah ketemu. Ini bukan, Pak. Coba ke sang pengarang mengatakan pada bab istisna, huruf istisna ada 8 illa ghairu siwan sawa'u khola ada hasya. Nah, di mana tepatnya itu? Ada itu penjelasannya jelas. Salah satu yang bertentangan secara hukum salah kalimat. Nah, ini sebenarnya dari arti juga bisa. Kalau illa isim yang disebutkan setelah illa atau salah satu yang sejenisnya yang bertentangan secara hukum setelah kalimat sebelumnya. Qomal qaumu illa zaidan. Mana lagi? Enggak ada tempatnya nih. Kedua ada tul istisna. Lanjut ke bawahnya. Ke bawah lagi. Enggak, atas lagi. Ada di sini tempatnya ya. Saya lupa karena di sana lebih detail. Di sini nanti dibaca mulai dari dia illa, kemudian ghairu siwan sawa itu ada. Illa ghairu beserta yang sebahasa dengan itu, wala dan asya. Isim yang disebutkan setelah adonis dan hukum i'rab pengecuali bergantung pada jenis adat di mana sang pengarang menyebutnya seberikut ke bawah. Nanti di sini jawabannya ya, tapi kalau secara keseluruhan ada sama aja sebenarnya. Hanya saja nanti di bagian pemaknaan. Nah, ini jika kalimat sempurna positif. Jika semua negatif seperti ini ada di sini ya. Nanti ke bawah lagi, coba ke bawah. Di bagian mana? Ada nanti silakan baca di bagian sini ya untuk lebih detail terkait dengan kapan harus karena itu kan tergantung itu ya, nggak bisa langsung di plokin secara keseluruhan. Illa apa ghairu apa siwan sawa'u. Jadi nanti bisa dilihat di sini. Mulai dari yang atas tadi. Siapa tadi yang nanya, si Cindy ya? Iya, Bapak. Ya, nanti dilihat aja, Pak. Ya. Oke, nanti di sini. Tapi secara keseluruhan tidak ada beda dari sisi makna ya. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan antara illa, ghairu, tetapi tidak sampai. Tapi kapan harus menggunakan ghairu, kapan harus tidak. Yang lain silakan. Bapak punten kalau nanya soal yang kemarin di UTS kan boleh nggak Pak? Silakan yang mana? Pak, jadi kan ada tuh kata-kata yang adroka, terus ibni, terus sama yang
matoha, matlaha. Nah, itu masuknya ke huruf atau bukan, Pak? Soalnya kan nggak ada tanda-tanda isim ataupun fiil. Yang matloh. Soal nomor berapa ya kemarin ya? Itu surat al itu ya, Pak? Al-Qadr. Inna Iya. anzalna itu. Ya, suruh nentuin isim, fiil sama itunya, Pak. Dari surat itu. Yang surah apa? Surah apa itu? Maflail. Yang mana? Yang surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul Emang qadr. ada soal. Oh, yang itu. Terus Ya, istakhrajal ayat disuruhkan isim fiil hurufnya. Carikan isim Iya. fiil dan huruf dalam ayat itu. Terus yang ditanyakan? Nah, terus adroka sama itni sama matlaha matlail. itu ya betul. Itu masuknya kemana, Pak? Ke huruf kan ya, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang 3 itu, Pak. Yang bentar. Saya lihat soalnya. Yang ayat kedua Pak kan inna anzalna fil lailatul qadr wa ma adraka. Itu jadinya fa'il kan ya, Pak? Fi'il. Fi'il. Sama isim kan kaknya ya, Pak? Kan saya suruh hanya 3 ya. Iya, fi'il. Yaitu isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Kira-kira tanda isim itu apa dulu? Itu kan kalian bisa lihat dari situ. Makanya kira-kira tanda isimnya itu apa? Baris bawah tanwin alif lam huruf j, kan? Kemudian fi'il qad sin saufa ta ta'nis sakinah. Kemudian huruf yang bukan laisa, bukan yang bukan itu ya, bukan menerima fi'il, bukan menerima tanda isim. Jadi yang ditanyakan yang mana? Kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ada ini Wah, ini sinyal saya enggak bagus. Kak Winda suaranya putus-putus, Kak. Diam aja. Yang ayat kedua Pak kan ada di situ tertuliskan wa ma adraka. Ada roknya maksudnya Kawinda seperti itu bukan kawin. iya, Kak. Kak, pertanyaannya keluar ya?